Dipimpin oleh Great Lions, Qin Yichen. Qin Yichen segera datang ke aula samping mansion. Apa yang membuat Qin Yichen sedikit tak terduga adalah bahwa di rumah besar ini tanpa penjaga di pintu, 4 pusat kekuatan tingkat suci berdiri di depan aula samping ini. Melihat kedatangannya, mata para pembangkit tenaga listrik ini ada kilatan kewaspadaan. Selain itu, Qin Yichen sangat menyadari bahwa begitu dia mendekat, dari aula samping ada nafas 2 puncak tingkat raksasa yang melewatinya. Sepertinya mereka sangat peduli dengan orang ini. Qin Yichen dengan sengaja mengatur napasnya. Secara alami, itu tidak terlihat jelas bagi kedua raksasa puncak, tetapi dia sedikit terkejut. Tuan, apakah ada solusi rahasia untuk Heart Demon? Sebelum mencapai aula samping, Penatua Agung ragu-ragu untuk berdiri diam, dan kemudian bertanya lagi pada Qin Yichen. Hai, Qin Yichen tidak menjawab secara langsung, tetapi saat pikirannya bergerak, kekuatan sihir langsung dikonversi, dan semburan kekuatan roh sedikit melambai dari tubuhnya. Kekuatan roh yang sangat kuat. Melihat pemandangan ini, tubuh Great Elder tiba-tiba bergetar, warna keraguan di matanya segera menghilang, tetapi digantikan oleh sentuhan kejutan. Meskipun sinar kekuatan roh langsung kosong, dia masih dengan jelas menyadari bahwa kekuatan roh yang agung ini lebih kuat daripada ahli pemurnian pil dari penatua tamu di keluarga mereka. Faktanya, setelah kakak senior pertama dari rekan itu jatuh ke dalam Heart Demon, para Griffin juga membiarkan master pemurnian pil dari tetua tamu memikirkan cara. Lagi pula, untuk membantunya menghancurkan Heart Demon, harus ada kekuatan roh yang kuat. Namun, yang mengejutkan mereka, master pemurnian pil yang memegang tetua tamu yang besar, setelah mendengar ini, bahkan tidak mencoba, mereka semua menolak. Faktanya, mereka semua mengenal tetua agung. Master pemurnian pil ini takut untuk mencobanya dengan mudah. Lagi pula, Heart Demon hanya bisa mengandalkan kultivator untuk menghancurkannya sendiri. Jika kekuatan eksternal mengganggu, satu ceroboh, bahkan akhir terburuk. Tetua tamu pemurnian pil itu jelas sangat menghargai wajah mereka. Mereka tidak memecahkan rahasia pikiran, dan mereka tidak berani mencobanya. Sambil merasakan fluktuasi agung dari pria berjubah hitam di depannya, Great Elder tidak diragukan lagi sangat terkejut. Tidak heran dia tidak merasakan jejak fluktuasi True Origin pada pria berjubah hitam ini. Ternyata dia adalah master pemurnian pil yang setidaknya bisa dibandingkan dengan patriark pengobatan lama. Tampaknya apa yang dikatakan orang ini bukanlah omong kosong. Tuan, tolong masuk. Great Elder menarik napas dalam-dalam, dan dengan lembut membuka pintu. Dalam nada Qin Yichen, ada sedikit rasa hormat, dan ancaman yang ingin dia katakan telah ditelan kembali olehnya. Keempat pembangkit tenaga listrik di depan aula besar diam-diam melangkah ke samping dan membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Di aula samping, lilin api yang terang bergoyang, memancarkan sejenis kayu cendana yang membuat orang merasa damai. Di tengah aula besar, ada platform batu putih keperakan. Platform batu ini terlihat sangat tidak biasa, dan teksturnya tersebar di atasnya. Ini jelas juga merupakan latihan yang sangat baik untuk ketenangan pikiran. Pada saat ini, di platform batu ini, ada siluet duduk bersila. Dia memukul jubah putih dan rambutnya yang panjang tergerai. Tampaknya ada beberapa fluktuasi hebat yang berasal dari ketidakjelasan. Jelas, di dalam tubuhnya situasinya sangat tidak stabil. Melihat siluet ini, mata Qin Yichen berkilat dengan sentuhan keheranan. Meskipun siluet ini jatuh ke dalam Heart Demon, dari penampilannya, dia masih merasakan dominasi yang pernah dia miliki. Namanya Cao Cao Kun. Dia adalah kakak senior pertama dari suku saya Gerbang Singa-Singa, dan juga orang nomor 1 di bawah usia 1000 tahun. Melihat siluet itu, Great Elder menghela nafas dan berbisik kepada Qin Yichen. Qin Yichen sedikit mengangguk. Segera, telapak tangannya menonjol keluar dari jubah hitam, dan terulur langsung ke arah siluet dudukan cakram. Sua. Pada saat aksinya, suara angin kencang tiba-tiba terdengar di depannya, dan dua sosok tiba-tiba muncul. Untuk penampilan kedua sosok ini, Qin Yichen tampaknya tidak memiliki kejutan sedikit pun, dan gerakannya tidak menyebabkan jeda. Jangan menghalangi. Dan saat dua raksasa puncak ingin berhenti, Tetua Agung berteriak ringan. Mendengar tepuk tangan Tetua Agung, meskipun kedua raksasa puncak itu ragu-ragu, tetapi mereka tidak segera dihalangi, dan di Dewa Tuhan ini, telapak tangan Qin Yichen dengan lembut jatuh di pundak guru super. Pada saat bersentuhan, Qin Yichen merasakan kekuatan tolakan yang kuat, dan sepertinya ingin memantulkannya secara langsung. Kekuatan ini sangat ganas. Jika diganti dengan pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa biasa, saya khawatir seseorang akan terluka secara tidak sengaja. Namun, gaya tolak ini tidak merepotkan Qin Yichen. Dengan gerakan pikiran, kekuatan gelombang yang mempesona muncul, dengan diam-diam menyelesaikan kekuatan kekerasan itu. Kemudian, di bawah kendali pikiran Qin Yichen, gumpalan kekuatan magis itu dengan cepat melirik superhero di dalam tubuh di sepanjang meridian. Tetapi untuk sesaat, kekuatan sihir itu dikembalikan ke telapak tangan Qin Yichen, dan pada saat ini,
dia juga menarik kembali telapak tangannya. Melihat Qin Yichen menarik telapak tangannya begitu cepat, mata tetua agung berkilat dengan sentuhan kekecewaan. Tetapi dia masih tampak memiliki sedikit fantasi dan berbisik kepada Qin Yichen. Jalannya tidak pernah kesempurnaan. Dengan paksa menabrak raksasa puncak. Anak ini, itu terlalu sembrono. Qin Yichen menarik telapak tangannya, sedikit menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Mendengar bahwa Qin Yichen benar-benar tahu alasan yang terakhir jatuh ke Heart Demon dalam waktu singkat, Great Elder sedikit membeku. Namun, melihat besahan yang terakhir, kulitnya sedikit suram. Apakah tidak ada cara untuk pria misterius ini? HMPH, berdandan seperti Tuhan, bermain iblis. Bukan rahasia lagi bahwa alasan jatuhnya yang luar biasa ke dalam Heart Demon. Namun, dua raksasa puncak lainnya yang baru muncul. Ketika mereka melihat Qin Yichen seperti ini, mata mereka memancarkan warna dingin. Dan orang di sebelah kiri bahkan berbicara dengan dingin mendengus dan berkata, "Anak keempat, jangan kasar." Meski sedikit kecewa, visi Great Elder ini jelas lebih tinggi dari dua lainnya. Dia minum dengan keras dan meminta maaf dan membungkuk ke arah Qin Yichen, berkata, "Tuan, bahkan jika saya tidak dapat menahannya, saya adalah teman singa." Petik 2. Apa? Kapan saya mengatakan saya tidak bisa menyelamatkannya? Namun, suara Great Elder belum jatuh, tetapi langsung diinterupsi oleh Qin Yichen. Mendengar ini, tiga raksasa puncak di kuil tiba-tiba tersandung di tempatnya,